Zokini menghentikan lamunannya. Lalu ia berkata, "Oh iya bapak-bapak semua, pada mau minum apa ini?" Sambil tersenyum semua lelaki parubaya di sana menjawab, "Biasa, kopi kental dan panas hehehe." Tak lama Zokini segera mempersiapkan semuanya. Dengan penuh perhatian ia segera membuatkan kopi buat peronda yang ada di dekatnya. Mata orang-orang tua tersebut memperhatikan apa yang sedang dilakukan oleh Zokini dengan rasa bangga, bahagia dan takjub. Di alam benak mereka tergambar sosok pemuda yang ramah, baik hati dan juga tidak sombong walau sebenarnya banyak menyimpan kelebihan dan keistimewaan. Salah satu di antaranya berbisik kepada yang lainnya, "Lihatlah didikan Mas Piso, sosok pemuda luar biasa yang menjadi kebanggaan desa kita." Tiga temannya terlihat mengangguk-angguk tanda menyetujuinya. Lalu salah satunya menambahkan, "Nak Nyimas juga tak kalah dengan Zokini. Gadis desa Lugu itu pun sudah memberikan warna betapa desa kita menjadi sangat indah." Lagi-lagi semua yang berada di pos ronda mengangguk-anggukan kembali kepalanya. Sesaat kemudian Zokini sudah menghidangkan kopi panas di depan masing-masing peronda. Ia lalu duduk dan mengambil sesuatu dari balik bajunya. Sebuah seruling bambu ia keluarkan lalu diletakkan di hamparan panggung pos ronda. Zokini, itu seruling buatan Mas Piso yang dulu itu ya?" Tanya seorang di antaranya. Zokini tersenyum, ia genggam seruling tersebut dan mulai memandanginya dengan sejuta makna dan kenangan di hatinya. "Zokini, coba ceritakan kembali kenanganmu dengan Mas Piso. Walau di desa ini semua memiliki kenangan tersendiri dan sangat berharga, tetapi boleh dong kita berbagi kenangan tentang Mas Piso?" Tanya salah satu orang yang kepo. Zokini terlihat masih tetap memandangi seruling bambu di genggaman tangan kanannya. Lalu ia mulai bercerita tanpa mengalihkan pandangannya dari sesuatu benda yang amat berharga bagi dirinya. Kala itu, adik Nyimas ngerajuk dan terus menangis meminta mainan. Bapak dan ibu sampai kewalahan, dan bertepatan dengan itu, Mas Piso baru pulang dari ladang dengan dihiasi peluk keringat yang membasahi tubuhnya. Ucap Zokini. Walau dalam keadaan yang seharusnya menanggung lelah tersebut, Mas Piso justru menunjukkan senyuman manis dan mulai menggoda adik Nyimas, kenangnya. "Assalamualaikum, Pak, Ibu, bidadari hati, kenapa menangis?" Ucap Piso Jalak sembari meletakkan cangkul dan sabit ke tempatnya. Melihat kedatangan Piso Jalak, Nyimas Fitiavana yang saat itu baru berumur 7 tahun itu pun berlari memeluknya. "Mas Piso, Nyimas ingin mainan yang bisa ada bunyi bagusnya," kata Nyimas manja. Piso Jalak membelai rambut anak perempuan manis tersebut, kemudian mencubit ujung hidung sang gadis cilik dengan penuh kasih sayang. "Ayo ikut Mas Piso," jawabnya. Nak Piso, makan dulu, jangan turuti terus permintaan adikmu itu, entar jadi manja loh," ucap Ibu Malemi Fanahi. Piso Jalak memandang sang ibu dengan dihiasi senyuman manisnya. "Nanti saja Bu, belum lapar nih. Lagi pula nanti masakan ibu yang nikmat itu akan menjadi hambar jika menyantapnya diiringi musik rengekan adik Nyimas," jawab Piso Jalak tersenyum-senyum kecil. Sang ibu hanya menggeleng-gelengkan kepalanya seraya tersenyum kecil. Lalu ia melihat Piso Jalak menuntun anak gadisnya menuju ke halaman belakang rumah sembari membawa pisau kecil dan sebuah gergaji. Malemi Fanahi memperhatikan Piso Jalak yang menuntun Nyimas Fitiavana dengan penuh kasih sayang. Mata sang ibu memperhatikan betapa anaknya sebenarnya sudah merubah tangisnya menjadi tawa kecil berkali-kali sembari melakukan gerakan manjanya saat berjalan. Sesampainya di area rumpun bambu, Piso Jalak meminta Nyimas untuk menunggu. Dengan sedikit merenung, mata Piso Jalak terus memperhatikan cabang-cabang pohonan bambu di depannya. Lalu ia mulai memotong dan akhirnya membawa ranting bambu sekitar 40 cm panjangnya. Kemudian ia mengajak Nyimas untuk duduk di sisinya. Terlihat Piso Jalak mulai melubangi ranting bambu tersebut dengan 6 lubang. Tingkah Nyimas cilik segera meledak, menandakan ia bukan seorang anak yang tinggal diam jika ada sesuatu yang tidak ia mengerti. "Mas Piso, kenapa bambu itu dilubangi dengan 6 lubang?" tanyanya. Piso Jalak tersenyum sembari terus menyempurnakan lubang di bambu tersebut dengan ujung mata tajam pisau miliknya. "Bidadari hati, 6 itu adalah bilangan yang memiliki makna. Ia membawa rahasia-rahasia yang jarang diketahui banyak orang. Pertama, 6 menyimpan makna, hari penciptaan dunia, ini ada dalam kitab suci kita, yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia yang kita tempati ini dalam waktu 6 hari. Kedua makna tersimpan lainnya adalah, hari penciptaan manusia,
Dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa Allah menciptakan manusia dari tanah dan memberikan jiwa kepadanya. Proses penciptaan manusia ini pun mengambil 6 langkah yang merepresentasikan perencanaan dan penuhnya perhatian Allah terhadap manusia. Jelas Pisau Jalak. Bahkan setelah puasa sebulan penuh di bulan Ramadan pun kita masih harus menambahkan 6 hari untuk berpuasa jika kita ingin puasa yang kita lakukan menjadi lebih sempurna. Makanya angka 6 menyimpan rahasia penyempurnaan, di mana kita sebagai manusia sejatinya memiliki 6 indera, yaitu 5 indera jasmani seperti mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk penciuman dan terakhir adalah indera peraba. Nah jika jasmani tadi sudah kita ketahui maka indera keenam yang untuk rohani juga harusnya kita pahami, yaitu adanya batiniah dan akal yang membentuk sesuatu yaitu perasaan. Lanjut Pisau Jalak. Dan yang terakhir, makna angka 6 adalah simbol keberagaman dan keseimbangan. Ini kita lihat dari rukun iman yang 6, yaitu iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab suci, para nabi, hari akhir, dan takdir. Maka seorang yang beragama Islam itu akan memiliki 3 fase keimanan, yaitu imannya sebagai seorang muslim, lalu imannya seorang mukmin dan terakhir imannya seorang mukhlis. Ucap Pisau Jalak sembari memandangi wajah Nyimas Fitiavana. Nyimas mulai menyeletuk kembali, apa beda iman-iman tersebut, Mas Pisau? Pisau Jalak tersenyum, ia pandangi gadis lugu di sampingnya. Sosok gadis yang selalu menyimpan dahaga akan keluasan penyerapan ilmu pengetahuan dan keagamaan. Ketika seseorang sudah memiliki keimanan, mereka semua akan terus berkembang menjumpai fase-fase tingkatan keimanan. Itu jika mereka mau terus belajar dan belajar serta disempurnakan dengan perenungan, jawabnya. Sambil menyempurnakan halusan lubang seruling, kembali Pisau Jalak berkata, yang pertama adalah imannya seorang muslim. Ini berdasarkan atas 5 dasar, syahadat, sholat, puasa, zakat dan ibadah haji. Di sini watak seorang muslim cenderung dinilai orang lain agak keras dan fanatik, di mana apa ia lakukan harus berdasarkan syariat agama Islam. Selain itu mereka tegas menolak tidak, karena bagi mereka agamaku ya agamaku, agamamu ya agamamu. Bagi mereka apa yang mereka lakukan adalah kebenaran, dan sedikit sekali memberi ruang bagi yang lain untuk menjelaskan kebenaran versi yang lain, lanjutnya. Nah yang kedua imannya seorang mukmin. Mereka yang memasuki tingkatan ini lebih lunak dan terlihat lebih bertoleran, di mana dasar mereka adalah rukun iman yang 6, iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab suci, para nabi, hari akhir, dan takdir. Disinilah mereka tidak akan ketus terhadap agama orang lain, karena di dalam keyakinannya, sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus ratusan bahkan ribuan para nabi ke dunia ini, dan dibekali dengan kitab suci sebagai pedoman. Lanjut Pisau Jalak. Mereka tak serta-merta menghardik orang lain ketika bersalah atau ketika orang berpandangan bahkan berkeyakinan yang lain. Karena sejatinya mereka telah mengetahui hakikat takdir yang 2 yaitu takdir baik dan buruk. Itulah kenapa mereka sering disebut dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya. Ini bisa kita lihat banyaknya kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sedikit kita jumpai ya ayyuhal muslimun. Kenapa? Karena iman yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tahapan yang kedua. Semua agar dunia bisa dipenuhi oleh keanekaragaman, kebersamaan dan seimbang. Ucap Pisau Jalak kembali disertai dengan senyuman manisnya. Sungguh bahagia jika kita menjadi mukmin ya Mas Pisau. Bibir mungil Nyimas kembali berkata. Pisau Jalak tersenyum lalu berkata, iya adik, namun ada iman yang lebih tinggi dari imannya seorang mukmin itu. Jawabnya. Apa itu Mas? Celetuk Nyimas. Imannya seorang yang mukhlis, orang-orang yang sudah mencapai derajat ikhlas, di mana mereka yang mencapai tingkatan ini jarang sekali mau berdebat, mereka justru banyak berdiam, merenungi semua kejadian dengan mengedepankan dasar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menuliskan sebuah kisah bagi mereka. Kehidupan ini sudah diskenariokan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Sutradara yang Maha Segalanya. Untuk itu yang mereka lakukan adalah menjalankan peran dalam mengisi kehidupan saat di dunia ini. Tutup Pisau Jalak.